Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Oktaviani. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal untuk memenuhi UTS mata kuliah Corporate Communication di Universitas Cyber Asia dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rosanah Ali, SS MIKOM. Baik, menurut pemahaman saya, komunikasi perusahaan atau corporate communication sendiri itu adalah proses penyampaian pesan, informasi, nilai, dan strategi dari sebuah perusahaan kepada berbagai pihak, baik internal seperti karyawan, leader, divisi, maupun eksternal dari sisi konsumen, investor, pemerintah, media, dan masyarakat. Dan tujuan utamanya adalah itu untuk membangun pemahaman yang sama, menciptakan citra positif, serta memastikan seluruh pihak mengetahui arah dan tujuan dari perusahaan tersebut. Baik, untuk fungsinya sendiri, corporate communication itu memiliki fungsi yang informatif. Jadi perusahaan itu harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat kepada seluruh pemangku kepentingan. Misalkan pengumuman kebijakan baru, kayak laporan keuangan, perubahan struktur organisasi, dan peluncuran produk baru. Terus juga memiliki fungsi yang persuasif. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pihak tertentu agar mendukung dalam tujuan perusahaan. Kayak misalnya membujuk publik untuk membeli produk, terus juga meyakinkan investor bahwa perusahaan sehat gitu, supaya mau berinvestasi. Terus juga memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja kerjanya. Terus juga fungsi regulatif atau kontrol. Komunikasi menjadi alat untuk mengatur perilaku karyawan sesuai SOP, aturan kerja, standar mutu, atau etika perusahaan. Fungsi ini memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Terus juga ada fungsi integratif. Nah, si komunikasi perusahaan ini bertugas memastikan jadi seluruh bagian dari organisasi itu terhubung dan bekerja secara harmonis. Tanpa komunikasi integratif, perusahaan itu biasanya akan mengalami konflik internal, kayak miskomunikasi sama penurunan kinerja. Terus juga fungsi relasional, jadi membangun serta menjaga hubungan baik dengan stakeholder seperti pelanggan, media, mitra bisnis, dan juga pemerintah tentunya. Itu membantu perusahaan untuk bertahan di tengah persaingan dan krisis. Juga ada fungsi identitas dan citra. Jadi komunikasi perusahaan ini membantu untuk membentuk identitas perusahaan dengan citra perusahaan melalui pesan yang konsisten, branding yang baik, dan aktivitas publik seperti itu. Lalu kedudukannya juga sangat penting ya teman-teman. Kedudukan komunikasi dalam perusahaan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama itu sebagai fungsi strategis. Nah, komunikasi perusahaan itu berada pada posisi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis seperti itu. Jadi tanpa komunikasi yang terarah, nah strategi perusahaan itu nggak akan dipahami atau diimplementasikan oleh seluruh bagian dari perusahaan. Terus juga sebagai sistem pusat informasi. Nah, si komunikasi ini menjadi pusat distribusi informasi internal dan eksternal, dan segala bentuk kebijakan perubahan maupun inovasi harus melalui mekanisme komunikasi yang efektif. Juga sebagai jembatan antara perusahaan dan publik. Jadi komunikasi perusahaan itu menempatkan diri sebagai penghubung antara perusahaan dan stakeholder eksternal, terus kayak untuk menangani isu, relasi media, publikasi, dan manajemen krisis, itu semuanya berada dalam lingkup ini. Terus juga bisa untuk sebagai elemen budaya organisasi. Jadi komunikasi itu membentuk cara karyawan berinteraksi,
mengambil keputusan, juga memecahkan masalah. Nah, gaya komunikasi pimpinan, pola komunikasi antar bagian, dan keterbukaan informasi itu mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Juga bisa sebagai penentu reputasi. Nah, citra dan reputasi perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan berkomunikasi. Nah, jika komunikasinya baik, konsisten dan transparan, maka reputasi akan positif begitu. Nah, jika buruk maka reputasi mudah rusak. Nah, di dalam perusahaan sendiri itu gaya komunikasi pimpinan sangat menentukan terbentuknya iklim komunikasi yang kondusif, aktif, dan produktif. Nah, gaya komunikasi yang tepat itu akan membuat karyawan merasa lebih dihargai, juga termotivasi, dan memahami arah kerja yang jelas. Aku berikan beberapa contohnya ya. Nah, berikutnya gimana sih urgensi membangun relasi dengan government gitu. Nah, pemerintah atau government itu adalah stakeholder strategis yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan secara langsung melalui regulasi dan kebijakan, teman-teman. Nah, yang pertama itu kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, hubungan yang baik itu bisa membantu perusahaan memahami aturan dan menyesuaikan diri lebih cepat. Nah, yang kedua itu akses terhadap izin dan legalitas usaha. Nah, biasanya si perusahaan ini membutuhkan government relation atau relasi pemerintah agar proses perizinan seperti standarisasi atau audit itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang ketiga itu mempengaruhi kebijakan. Melalui komunikasi yang aktif, perusahaan ini dapat menyampaikan masukan agar kebijakannya itu kebijakan pemerintah itu mendukung iklim bisnis gitu. Juga yang keempat itu meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Nah, perusahaan yang transparan dan patuh regulasi itu biasanya dipandang lebih terpercaya dan profesional. Nah, juga yang kelima itu menghindari dari resiko hukum. Nah, biasanya relasi yang baik itu meminimalisir potensi sanksi hukum seperti pelanggaran izin atau ketidaksesuaian regulasi. Nah, lalu bagaimana sih gitu kan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer? Nah, yang pertama itu biasanya identifikasi customer. Jadi perusahaan ini mengidentifikasi siapa sih target pelanggannya dan apa sih kebutuhannya, juga perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua itu segmentasi dan analisis kebutuhan. Jadi biasanya pelanggan ini dikelompokkan berdasarkan demografi, psikografi, perilaku, dan nilai ekonomisnya. Yang ketiga itu penyusunan strategi komunikasi. Nah, biasanya itu perusahaan menentukan cara berkomunikasi, bisa lewat media sosial, email, customer service, iklan, dan bahkan membuat event atau promosi seperti itu. Yang keempat itu implementasi program hubungan pelanggan. Jadi contohnya itu perusahaan membuat membership, loyalty program, promo personalisasi, customer care yang 24 jam, juga membuat komunitas pelanggan. Nah, terus yang kelima ada monitoring dan feedback. Jadi mengumpulkan keluhan, saran, rating, dan ulasan melalui survei atau social listening. Juga membuat evaluasi dan perbaikan layanan. Jadi perusahaan itu memperbaiki produk dan layanan berdasarkan data interaksi pelanggan. Yang selanjutnya itu pemeliharaan jangka panjang. Jadi biasanya membangun komunikasi berkelanjutan melalui berlangganan newsletter, konsultasi rutin, penawaran eksklusif, juga pengembangan komunitas pelanggan. Nah, yang selanjutnya gimana sih tahapan perusahaan gitu dalam membangun relasi dengan government atau pemerintah? Yang pertama biasanya identifikasi pemangku kepentingan pemerintah. Jadi seperti mengetahui lembaga pemerintah
mana yang relevan, kayak kementerian, pemerintah daerah, regulator sektor industri, terus otoritas pajak, sama badan perizinan. Yang kedua itu pemetaan kebijakan dan regulasi. Jadi biasanya perusahaan itu menganalisis aturan yang mempengaruhi operasional perusahaan, seperti izin, pajak, standar keselamatan, dan lingkungan. Yang ketiga itu penyusunan strategi komunikasi pemerintah, kayak menentukan pendekatan kayak audiensi formal, konsultasi kebijakan, terus forum diskusi publik, kerjasama CSR dengan Pemda, terus kemitraan program pemerintah. Terus yang keempat itu membangun hubungan formal dan informal, seperti menghadiri pertemuan regulasi, berpartisipasi dalam forum industri, mengadakan dialog rutin dengan pejabat pemerintah, terus juga menjalankan program kemitraan. Yang kelima ada implementasi program kolaborasi. Contohnya kayak pelatihan CSR untuk masyarakat, bekerja sama dengan Pemda begitu. Terus kepatuhan regulasi baru dengan melibatkan regulator sejak awal. Terus juga kolaborasi pengembangan industri lokal. Terus yang keenam ada monitoring perubahan regulasi, seperti memantau kebijakan baru yang dapat berdampak pada operasional perusahaan. Yang ketujuh, yang terakhir itu ada evaluasi dan manajemen isu. Jadi seperti menilai efektivitas relasi dan menangani isu yang muncul melalui pendekatan komunikatif dan transparan. Nah, terus apa sih gitu kan perbedaan antara identitas, citra, dan reputasi perusahaan? Yang pertama, identitas perusahaan itu adalah siapa perusahaan itu sebenarnya, kayak karakter, nilai, dan elemen yang melekat pada perusahaan tersebut. Nah, si identitas ini itu dibentuk dari dalam oleh perusahaan itu sendiri. Yang termasuk identitas perusahaan itu biasanya dari logo, warna, slogan, visi misi, nilai inti, budaya kerja, serta produk dan layanan khas. Terus juga gaya komunikasi perusahaan, serta identitas visual seperti seragam, desain kantor, kemasan, dan juga website. Contohnya seperti produk Apple. Nah, Apple ini memiliki identitas desain yang minimalis, inovasi teknologi, premium, elegan. Nah, identitas ini tuh terlihat dari produknya, gaya iklannya, hingga desain dari Apple Store. Jadi singkatnya, kalau identitas ini adalah jati diri perusahaan begitu. Nah, terus citra perusahaan ini gimana sih gitu kan? Nah, citra perusahaan atau corporate image ini adalah bagaimana publik itu memandang perusahaan gitu. Ini merupakan persepsi dari luar. Kalau tadi identitas dari dalam perusahaannya, kalau citra ini dari luar. Nah, bisa positif atau negatif dan enggak selalu sama dengan identitas yang ingin ditampilkan sama perusahaan. Yang membentuk citra sendiri itu bisa dari pengalaman pelanggan, pemberitaan media, testimoni masyarakat, konten media sosial, pelayanan perusahaan, bahkan kinerja dari produk perusahaan sendiri. Contohnya seperti identitas Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia kan adalah maskapai yang premium gitu kan, dengan layanan yang ramah. Tetapi jika pernah ada pemberitaan negatif, misalnya pelayanannya menurun, nah citra publik ini bisa berubah gitu, walaupun identitasnya tetap sama. Nah, singkatnya si citra ini itu bisa persepsi publik terhadap perusahaan saat ini. Nah, yang berikutnya ada reputasi perusahaan gitu kan, atau corporate reputation. Nah, si corporate reputation atau reputasi perusahaan ini adalah penilaian jangka panjang terhadap perusahaan yang terbentuk dari pengalaman, kinerja, dan konsistensi tindakan perusahaan selama waktu yang lama gitu. Nah, perusahaan ini
reputasi ini lebih stabil dan dibanding citra, dan tidak mudah berubah hanya karena satu kejadian. Yang membentuk reputasi itu biasanya dari kualitas produk sepanjang waktu, integritas dalam bisnis, kepatuhan hukum, kinerja keuangan, konsistensi pelayanan, juga hubungan perusahaan dengan stakeholder. Contohnya seperti Toyota. Nah, Toyota ini memiliki reputasi sebagai produsen mobil yang paling handal dan tahan lama. Nah, reputasi ini terbentuk dari puluhan tahun konsistensi kualitas, dan bukan hanya dari iklan atau citra yang sesaat gitu. Singkatnya, reputasi ini adalah penilaian jangka panjang begitu berdasarkan track record perusahaan. Kalau identitas dari dalam, citra dari luar, pandangan dari luar. Kalau reputasi ini dari penilaian jangka panjang. Lalu yang selanjutnya adalah perbedaan penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah versus non pemerintah gitu kan. Nah, konflik itu pasti terjadi dalam organisasi, tetapi cara penyelesaiannya itu berbeda-beda karena karakter, culture, dan struktur organisasi kedua jenis perusahaan tersebut tidak sama gitu kan, pemerintah dan non pemerintah atau swasta. Nah, yang pertama di perusahaan pemerintah seperti BUMN atau instansi publik itu biasanya pertama itu dia bersifat lebih birokratis. Nah, setiap penyelesaian konflik itu harus mengikuti prosedur yang formal dan hierarki. Terus juga ada tahapan-tahapan laporan tertulis, notulensi, dan mekanisme yang berjenjang gitu. Yang kedua adalah aturan lebih ketat dan terikat regulasi. Jadi konflik sering merujuk pada aturan pemerintah kayak parlemen, peraturan internal BUMN, peraturan kepegawaian negara, dan lain-lain. Terus penyelesaiannya harus sesuai hukum publik. Terus yang ketiga adalah fokus pada kepatuhan dan akuntabilitas. Kayak penyelesaian lebih menekankan disiplin, kepatuhan aturan, dan tata kelola gitu. Terus ada audit, ada lembaga pengawas internalnya gitu. Terus juga keputusannya bersifat lebih formal dan dokumentatif. Setiap konflik biasanya diselesaikan melalui rapat resmi atau sidang internal. Terus juga harus ada bukti administratif. Terus juga penyelesaiannya lebih sering melibatkan pihak eksternal pemerintah, kayak Kementerian Teknis, Ombudsman, BPK, BPKP, atau Inspektorat Daerah seperti itu. Terus sementara untuk perusahaan non pemerintah atau swasta ini biasanya dia lebih fleksibel dan cepat. Kayak misalkan konflik dapat diselesaikan melalui diskusi informal, mediasi internal, atau bahkan negosiasi personal. Terus juga nggak harus selalu lewat birokrasi yang panjang gitu kan. Dan juga fokus pada efisiensi dan kinerja bisnis. Tujuan utamanya adalah agar konflik itu tidak mengganggu produktivitas dan keuntungan perusahaan. Terus yang selanjutnya biasanya itu keputusannya dapat lebih adaptif gitu. Penyelesaian konflik biasanya disesuaikan dengan kondisi tim atau budaya perusahaan sendiri. Terus selanjutnya juga biasanya itu tidak wajib mengikuti aturan birokrasi formal. Jadi cukup mengikuti kebijakan HR, SOP internal, dan UU Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya itu biasanya penyelesaiannya itu bersifat internal. Jadi yang terlibat itu hanya HRD, manajemen langsung, mediator internal, dan jika ada eskalasi besar barulah melibatkan mediator atau pihak ketiga dari Dinas Ketenagakerjaan begitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti, juga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton.